Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji dan pembimbing yaitu Profesor Dr. Haji Aisyati MPD dan Dr. Haji Teti Sobari MPD. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis yang berjudul pengembangan model descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok untuk meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa SMK kelas 10. Nah, ini latar belakang dari tesis saya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia pada saat membahas materi menulis puisi, siswa mengalami kesulitan untuk mengerti mengenai materi tersebut dikarenakan memiliki bahasa yang jarang digunakan pada zaman sekarang. Dan siswa juga kurang memahami dan kurang bisa memecahkan masalah terhadap menulis teks puisi dan ada rasa malu untuk menyajikan hasil sebuah karyanya. Jadi tidak ada kepercayaan diri terhadap siswanya. Jadi ada beberapa faktor yang menjadi penghambat siswa dalam menulis, terutama dalam menulis teks puisi. Jadi dipengaruhi dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, faktor internal yang mempengaruhi siswa dalam menulis teks puisi yaitu kurangnya motivasi dan minat siswa dalam belajar, kurangnya minat untuk menulis, sikap siswa yang kurang serius dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi siswa dalam menulis yaitu seperti model atau metode serta strategi pembelajaran, guru yang kurang tepat, kurangnya siswa dalam praktik menulis, serta lebih banyaknya guru menggunakan metode ceramah dalam mengajar, dan kurangnya inovasi pembelajaran dan guru cuma menggunakan satu arah aja, tidak dua arah. Nah, itu latar belakangnya. Lanjut, yaitu rumusan masalah di sini ada 4. Yang ke-1, bagaimana proses pengembangan model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Yang kedua, bagaimana kelayakan model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran model descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Bagaimana efektivitas model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Nah, tujuan penelitian tesis kami yaitu yang ke-1 ada 4. 1. Proses pengembangan model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Yang kedua, kelayakan model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Respon guru dan siswa terhadap pembelajaran model descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Yang terakhir, efektivitas model pembelajaran descriptive learning menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Lanjut, yaitu landasan teori tesis. Yang ke-1 itu untuk mendukung hal tersebut, kami menggunakan media sosial TikTok, suatu aplikasi yang dapat memberikan efek-efek yang unik dan kreatif, menarik juga bagi yang menggunakannya. Jadi aplikasi ini bisa dengan mudah membuat video pendek yang keren dan menarik perhatian orang yang bisa melihatnya dengan secara luas. Terus, konsep penelitian pengembangan lebih tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasinya produk yang dihasilkan berupa teks puisi. Tahapan penelitian kami mengikuti tahapan pengembangan dari Box Angle yang meliputi 5 langkah, yaitu analisis kebutuhan produk, yang kedua mengembangkan produk awal, yang ketiga validasi ahli dan revisi, yang keempat uji coba skala kecil dan revisi, yang kelima uji coba skala besar dan produk akhir. Nah, tinjauan pustaka descriptive learning adalah suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang berstruktur yang melibatkan
peserta didik secara maksimal untuk menemukan dan secara sistematis yang menyelidiki, mengkritisi, melogikakan, dan menyimpulkan pengetahuan yang mereka temukan sendiri, serta perubahan pada sikap dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku menurut Witherington dan Supani tahun 2023. Adapun langkah-langkahnya, penerapan pendekatan klinis sebagai berikut. Yang ke-1, perumahan masalah untuk diselesaikan peserta didik. Yang kedua, pemberian jawaban sementara. Yang ketiga, pencarian informasi. Yang keempat, pengujian informasi. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Nah, keterampilan menulis juga sebuah kegiatan penyampaian informasi yang menggunakan alat atau media serta pesan tersebut disampaikan dengan bahasa tulis. Menurut Abed et al. Tahun 2023. Aplikasi TikTok ini banyak sekali berisi konten tentang video dan itu dapat dibuat dengan mudah oleh para penggunanya, bukan hanya sekedar bisa melihat serta mengikuti saja. Pengguna juga bisa mengupload video yang menarik dan kreatif dan disebarkan secara luas agar ditonton oleh orang-orang. Lanjut, yaitu metodologi penelitian. Kami menggunakan R&D. Menurut Sugiono 2017 halaman 47 mengungkapkan bahwa metode penelitian research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifannya produk tertentu pada saat penelitian. Peneliti juga menggunakan model pengembangan Box and Gall. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang ke-1, potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba awal, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan terakhir produk massal. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu yang ke-1, observasi, wawancara, angket, dan tes. Lanjut, analisis data. Kami menggunakan untuk kuantitatifnya dengan uji coba varied sample to test. Dan yang kedua, independent sample to test dan perhitungan N-gen. Untuk data kualitatifnya, kami menggunakan angket validasi deskripsi melalui analisis observasi. Nah, hasil penelitian yang ke-1 yaitu proses pengembangan model pembelajaran descriptive learning dan menggunakan aplikasi TikTok meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam mahasiswa. Ini adalah proses pengembangan model pembelajaran yaitu stimulation, payment statement, data collection, dan data processing dan verification dan generation. Nah, yang ke-1 stimulation yaitu guru menstimulasi peserta didik untuk dapat membuka TikTok dan melihat video yang telah dipersiapkan. Problem statement yaitu guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan dari video TikTok yang telah diberikan dan ditonton secara bersama-sama. Yang selanjutnya itu data collection. Peserta didik juga menganalisis struktur pembangunan puisi atau unsurnya yang disajikan di video TikTok agar dapat menulis puisi. Yang selanjutnya data processing yaitu peserta didik diajak untuk mengaplikasikan temuan dari tahap sebelumnya agar dapat membuat teks puisi secara mandiri. Nah, selanjutnya verification yaitu siswa membuat puisi dari tema yang telah ditentukan dari video TikTok. Terus yang terakhir yaitu generation, kesimpulan. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yaitu menulis teks puisi. Nah, di sini ada beberapa sintak dan nama validator yang telah memberikan saran terhadap proses pengembangan model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam mahasiswa kelas 10. Dan kami juga untuk proses pengembangan model pembelajaran descriptive learning dengan menggunakan aplikasi TikTok dalam meningkatkan kemampuan menulis teks puisi dan kepercayaan diri dalam belajar siswa kelas 10. Kami juga mengambil simple atau datanya dengan SPSS, menggunakan SPSS yaitu untuk menguji T-nya yaitu ada signifikan yang berbeda antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol dan eksperimen ketika diuji yaitu kelas eksperimen ada perbedaan antara kelas kontrol dan eksperimen. Jadi ketika di kelas eksperimen